Sobat calon guru semuanya, pada saat nanti pengumuman hasil seleksi administrasi, maka di sini teman-teman akan mendapati di akun SSCSN apakah kita lulus seleksi administrasi atau tidak. Kalau misalkan kita lulus seleksi administrasi, nantinya kita menunggu untuk mencetak kartu peserta ujian. Sedangkan bagi teman-teman yang tidak lulus seleksi administrasi alias TMS, nanti akan diberikan kesempatan 3 hari, yaitu untuk mengajukan sanggah ya pada masa sanggah. Pada video ini kita akan memberikan update informasi terbaru, yaitu daftar daerah yang sudah pengumuman hasil seleksi administrasi. Nanti teman-teman bisa dicek ya, nanti juga tentunya akan bisa dijadikan contoh untuk daerah kita. Tentunya ini juga nggak akan jauh berbeda teman-teman. Saya ucapkan selamat kepada daerah yang sudah pengumuman kelulusan seleksi administrasi P3K tahap 2 untuk P3K guru, teknis, dan juga P3K tenaga kesehatan. Nah, kira-kira bagaimana informasinya, kemudian untuk cara ceknya bagaimana, daftar daerah yang sudah pengumuman mana saja, kemudian daerah kalian kapan, silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel calon guru, silahkan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update video terbaru, teman-teman tidak akan ketinggalan informasi. Oke sobat calon guru semuanya, di sini teman-teman bisa dicek secara berkala, yaitu login ke sscsnbkn.go.id. Kemudian kalian login saja di akun SSCSN masing-masing dengan masuk di sini ya. Dan selanjutnya teman-teman masukkan nick dan juga passwordnya, kemudian di sini masukkan kode captcha. Ini adalah tentunya antara satu akun dengan yang lainnya, ini bisa jadi berbeda ya. Setelah itu kalian bisa klik saja masuk, nanti untuk melihat pengumuman hasil seleksi administrasinya. Dan kalau misalkan di sini kita cek pada jadwal terbaru untuk P3K tahap 2, ini adalah untuk pengumuman hasil seleksi administrasi. Ini merujuk pada jadwal terbaru, inilah tanggal 9 sampai dengan tanggal 18 Februari 2025. Jadi kalau misalkan sampai sekarang teman-teman itu belum pengumuman seleksi administrasi di daerahnya, maka silakan ditunggu, yaitu nanti maksimal tanggal 18 Februari ya. Ingat di sini adalah rentang waktu teman-teman. Jadi yang namanya rentang waktu itu bisa jadi diumumkan tanggal pertama, tanggal kedua, tanggal ketiga, dan ini maksimal nanti tanggal terakhir yaitu tanggal 18 ya. Karena mulai tanggal 19 nanti sudah pengajuan sanggah pada masa sanggah ya bagi kalian yang di TMS teman-teman. Dan di sini satu lagi contoh daerah yang sudah pengumuman kelulusan seleksi administrasi P3K tahap 2 itu yang ada di pemerintah provinsi Kalimantan Selatan ya. Nah, kalau misalkan di sini di Kalimantan Selatan itu sudah disampaikan, yaitu pelamar yang lulus seleksi administrasi pada seleksi penerimaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K tahap 2 di lingkungan pemerintah provinsi Kalimantan Selatan tahun 2024 ya. Nah, nanti di instansi kalian juga akan sama seperti ini ya. Nanti akan ada pengumuman, kemudian ada lampiran 1 yaitu untuk daftar pelamar yang lulus seleksi administrasi jabatan pelaksana, kemudian jabatan kesehatan, maupun juga untuk P3K guru. Di sini kita bisa unduh saja ya untuk filenya. Dan di sini kita ambil satu contoh ya, yaitu dari Kalimantan Selatan berdasarkan dari hasil verifikasi dokumen administrasi pelamar pada seleksi P3K tahap 2. Ini adalah disampaikan itu sebagai berikut ya. Yang pertama, pelamar seleksi penerimaan P3K tahap 2 di Provinsi Kalimantan Selatan. Ini yang nomor registrasi dan namanya ini tercantum di lampiran. Baik itu di sini di lampiran 1, 2 maupun 3 pengumuman ini dinyatakan lulus seleksi administrasi. Sedangkan bagi pelamar yang nomor registrasi dan juga namanya tidak tercantum di lampiran itu dinyatakan tidak lulus seleksi administrasi. Dan keterangan lebih lanjut teman-teman nanti bisa dicek ya, yaitu di akun SSCSN masing-masing. Kemudian pelamar yang dinyatakan tidak lulus seleksi administrasi nanti berhak untuk melakukan sanggah ya, yaitu terhadap hasil seleksi administrasi sejak tanggal 19 sampai dengan 21 Februari 2025. Nah, sanggahan ini dilakukan hanya secara online ya, melalui akun masing-masing pelamar yaitu di SSCSN dan tidak melalui tatap muka teman-teman. Kemudian untuk ketentuan dalam masa sanggah adalah pelamar hanya dapat melakukan sanggah melalui SSCSN dan tidak diperkenankan untuk memperbaiki, kemudian mengubah atau mengunggah ulang atau memperbaharui dokumen yang telah diunggah pada masa pendaftaran. Kemudian tim seleksi penerimaan CASN ya di Pemprov Kalimantan Selatan tidak menerima atau menolak ya sanggahan yang disampaikan pelamar. Jadi dapat menerima atau mungkin juga dapat menolak ya. Jadi di sini ada alasan-alasan tertentu mana saja yang masuk kriteria yang diterima atau mungkin juga yang ditolak, teman-teman. Jadi di sini untuk khusus teman-teman yang TMS ya, yaitu atas sanggahan pelamar tim seleksi
akan melakukan verifikasi ulang ya kesesuaian persyaratan dengan dokumen yang diunggah pelamar dengan ketentuan. Nah, tim seleksi nanti dapat menerima sanggahan apabila dalam hal kesalahan itu bukan berasal dari pelamar ya. Kemudian tim seleksi dapat menolak sanggahan apabila dalam hal kesalahan itu dari pelamar ya. Kemudian yang nantinya kalian lulus seleksi administrasi nanti berhak untuk ikut seleksi kompetensi ya. Sebagai langkah berikutnya setelah teman-teman dinyatakan lulus seleksi administrasi. Nah, kemudian di sini untuk penjadwalan dari seleksi kompetensi nanti dilaksanakan tuh jadwalnya tanggal 17 April sampai dengan 16 Mei teman-teman. Kemudian detail waktu nanti bisa dicek pada pengumuman berikutnya ya. Nah, inilah untuk contoh pengumuman di halaman 1 ya. Dan selanjutnya di sini untuk yang lampiran 1 itu berisi daftar pelamar yang lulus seleksi administrasi jabatan pelaksana. Ini kalian bisa juga diunduh ya. Silakan berkunjung saja untuk lihat-lihat sebagai percontohan. Atau mungkin di antara kalian di sini ada nih yang dari Kalimantan Selatan. Silakan tinggalkan jejak di kolom komentar ya. Ini contohnya daftar peserta yang lulus administrasi untuk jabatan P3K teknis ya. Nah, ini ada pengelola umum operasional, kemudian pengadministrasi perkantoran, penata layanan operasional, dan seterusnya. Nah, di sini untuk jumlahnya untuk P3K teknis nih lumayan banyak ya. Ini jumlahnya itu ada 2086 ya. Kemudian untuk yang di sini lampiran 2 itu adalah daftar pelamar lulus seleksi administrasi P3K kesehatan. Dari sini kita bisa lihat ini adalah ada dokter, ada perawat, radiografer, dan seterusnya. Untuk jumlahnya sendiri di sini ada 53 teman-teman ya. Kemudian untuk yang P3K guru di sini kita coba lihat apakah banyak atau enggaknya. Untuk P3K guru di sini jumlahnya ya, kalau misalkan di Kalsel ini ada 215 teman-teman. Nanti teman-teman bisa dicek secara berkala yaitu mulai tanggal tadi pengumuman hasil seleksi administrasi ya. Jadi untuk mengeceknya di sini di akun masing-masing teman-teman bisa login ke akun SSCSN dengan masuk di sini masukkan NIK, kemudian masukkan password dan juga masukkan kode CAPTCHA yang muncul di layar monitor ya. Jadi ketika teman-teman nanti dinyatakan lulus maka di sini akan ada ucapan selamat Anda lolos tahap administrasi berkas ya. Dari sini nanti ketika teman-teman lolos nanti tentunya belum bisa untuk kita mencetak kartu peserta ujian dikarenakan masih menunggu jadwal sanggah teman-teman. Nah, setelah pasca sanggah barulah nanti akan bisa ya untuk kita mencetak kartu peserta ujian. Sedangkan teman-teman yang nggak lolos maka nanti akan ada ucapan mohon maaf Anda tidak lolos tahap administrasi karena belum memenuhi persyaratan instansi. Namun nggak usah khawatir karena nanti akan ada tombol ajukan sanggah ya, yaitu di sini kalau misalkan kita lihat pada jadwal masa sanggah itu tanggal 19 sampai dengan 21 Februari 2025. Dan di sini nanti teman-teman bisa mengecek yaitu apa yang dipermasalahkan yang menyebabkan kita tidak lulus, misalkan di sini untuk KTP misalkan ya. Kemudian kalian cek yaitu di form sanggahnya. Kalau misalkan dilihat di sini apakah benar isinya sudah KTP ataukah belum atau mungkin berkas lainnya yang dipermasalahkan. Kemudian dituliskan alasan sanggahnya. Terkait tentang tutorial sanggah dan juga contoh alasan sanggah ini sudah kita sediakan lengkap nih pada video berikutnya. Nanti silahkan dicek ya atau mungkin nanti kita sempatkan yaitu pada kartu video ini. Nah, teman-teman yang belum pengumuman silahkan ditunggu dipantau instansi masing-masing ya dan juga di akun SSCASN. Saya ucapkan selamat teman-teman yang lulus seleksi administrasi dan yang belum ini manfaatkan masa sanggah untuk mengajukan sanggah ya. Semoga saja tahun ini kita seluruhnya bisa lulus P3K di tahap 2.